Dan dilihat walaupun dia mendatangi kita, dia itu akan berubah seperti cahaya, Pak. Kalau menurut sepengetahuan saya, Pak. Tunggu dulu, Anda Kristen apa Oten? Saya Kristen, Pak. Bisa juga dibilang Islam karena keluarga saya juga ada Islam. Hah? Oh, nggak Kalau bisa. keluarga saya tidak separuh ada Islam. Kalau keluargamu Islam, bukan berarti Anda Islam juga. Ya. Anda kan Oten. Nah, silakan jabarkan ketuhananmu. Tuhan itu bisa dilihat atau tidak ya? Hei, Suaranya mendem. jangan cemplung. Iya, aku bilang ini temanya kan tentang Tuhan itu bisa dilihat atau tidak, dan itu yang ingin kalian dengar kan? Itu yang ingin kalian saya jelaskan begitu ya. Nah, kalau menurut saya, pas pengetahuan saya bahwa Tuhan itu kalau saat ini Pak, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau saat ini, walaupun dia kadang kan ada beberapa orang yang kadang dijumpai oleh Tuhan kan, kadang pun dia itu tidak melihatkan rupanya, dia itu berbentuk cahaya. Tetapi ketika pada hari datangnya nanti Tuhan atau bisa dibilang hari kiamat, itu sudah jelas Tuhan akan menampakkan dirinya di atas awan bersama malaikat-malaikat. Menurut saya Pak seperti itu. Apakah masih ada lagi Pak? Silakan Halo? Pak Ngalim. Ya, ya, ya. Oke. Ya, saya sedikit sampaikan dari segi keislaman dulu ya. Itu di Al-Quran itu di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idadda'an. Al-ayah, bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, gitu kan, kepada Nabi Muhammad disampaikan, kalau bertanya tentang Allah, sampaikan saja bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan mereka. Aku mengabulkan setiap apa yang mereka minta. Maka falyastajibuli wal yu'minu bi, itu. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka berada di dalam kebenaran. Nah, dari beberapa ayat Al-Quran, memang Tuhan itu tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan itu sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat daripada mereka itu sendiri. Nah, hal seperti ini bukan berarti manusia di sini melihat Tuhan, manusia ini adalah Tuhan dan sebagainya. Makanya ketika kami mendengar perkataan Yesus, misal, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu, kami tidak kaget dengan istilah itu. Karena itu bahwa kedekatannya Yesus dengan Sang Pencipta. Karena apa? Karena dia sedang melakukan apapun bentuknya oleh Tuhan itu perintahkan gitu. Sifatnya Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan, Tuhan firmankan, dilakukan semua oleh Yesus. Sehingga dia berani katakan, aku dan Bapa adalah satu. Hakikatnya apa? Ya, hakikatnya apa kata Yesus? Karena Yesus sebagai utusan Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah, itulah prinsipnya. Prinsip yang harus diketahui itu begitu. Nah, ketika sudah diketahui itu, maka apapun yang disampaikan itu berbentuk pengajaran. Ketika sejalan di dalam Islam itu ada satu hadis, saya sedikit lagi ya, hadis qudsi, bahwa ketika seorang manusia menjalankan segala apa yang menjadi perintah Tuhan, maka matanya lah yang jadi penglihatan Tuhan, telinganya yang menjadi pendengaran Tuhan. Maksudnya apa? Karena dia mengikuti segala perintah Tuhan, semuanya sejalan dengan Tuhan. Bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan. Yang jadi pembahasan di sini adalah ketika kawan Kristen, itulah makanya Yesus itu Tuhan. Nah, itu terjadi kesalahannya.
Padahal jelas-jelas kalau Yesus itu adalah pengakuan dalam dirinya sendiri sebagai manusia. Itu Bang. Ya Bang, gini Bang. Oke, saya dari penjelasan abang ini. Jadi dari penjelasan Bang, Halo bang. Ya. nah jadi dari penjelasan Bapak ini bahwa Yesus pun tidak dapat melihat Tuhan. Jangan camplung lah. ini aduh, sabar dulu Pak. Jadi Sangat penjelasan silakan. jadi penjelasan Bapak ini menuju kepada bahwa Yesus sendiri tidak melihat Tuhan gitu Pak ya, dan apa tadi, dan Yesus juga menyebut dirinya itu juga sebagai Tuhan karena dia melakukan apa sih? Jangan camplung lagi. Aduh mic-nya ini jatuh kayaknya, aduh. Makanya jangan pakai mic murahan. Ya. Jadi begini Pak, saya juga sepakat bahwa tadi Bapak mengatakan Yesus ini mengatakan dirinya Tuhan. Ya memang itu Pak kurang apa ya? Kurang efisien lah, karena yang saya tahu Pak, Yesus itu adalah firman, dan Yesus itu firman dari Allah, dari Tuhan. Dan Tuhan telah nyata-nyatanya menyuruh kita manusia untuk mengikuti Yesus, tapi bukan untuk menyembah dia sebagai Tuhan, tapi mengikuti dia. Dan firman-Nya itu ada di mana? Dan Tuhan menyuruh kita mengikuti Yesus ini seperti apa? Kita ini mengikuti firman-Nya. Firman-Nya itu ada kalimatullah Allah. Dan Tuhan di dalam Al-Quran loh Pak juga menyuruh di surat Maryam itu nyata-nyata disuruh bahwa kita manusia ini harus mengimani Isa dan harus mengikuti dia karena dia itu firman. Jadi kita harus mengikuti Isa karena Isa itu adalah Injil Pak. Sedangkan Injil itu terletak di mana? Injil itu terletak di Alkitab. Dengar Pak, Injil itu terletak di Alkitab, bukan di Al-Quran. Dan Injil bagaimana? Begini, apakah saya mau tunjukkan ayatnya Pak? Dia apa? Al-Quran. Bukan bernarasi Bang. Bukan bernarasi tanpa ayat. Silakan sampaikan ayatnya. Sabar banyak. Dia tampilkan di Al-Maidah 46 Ustaz. Yaudah pelan-pelan aja. Kayaknya harus sambil buka data, kalau sambil keluar TikTok nggak akan ketemu. Di sini memang terjadi kegagal pahaman dari kawan Kristen kalau Yesus itu berasal dari Sang Firman. Sebenarnya kalau kita coba cerna ya, yang namanya ada permulaan, ada asalnya, pasti bukan Tuhan. Karena dia berasal dari sumber Sang Maha, berarti dia bukan Sang Maha, tetapi hasil dari karya Sang Maha. Itu udah kita bisa tarik kok kesimpulannya. Kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia yang sering digadang-gadangkan oleh kawan Kristen, ya bukan berarti Tuhannya yang menjadi manusia, tetapi dengan kehebatan Tuhan berfirman jadi manusia, itu lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan tidak keluar dari konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Benar itu Tetapi, Pak, benar. Kalau saya juga setuju Pak, setuju. Tuhan itu Tuhan. Kalau Isa itu adalah firman-Nya, saya juga setuju Pak. Tetapi Tuhan menyuruh kita itu mengikuti ajaran Isa, karena Isa itu adalah Injil, firman-Nya. Nah, Injil itu terdapat di mana? Injil itu terdapat Gini, izin dulu Pak, Bang Alif ya, sebentar. Begini Bang, Anda di sini disuruh menjabarkan Bible-nya. Boleh Anda masuk di dalam Al-Quran ketika menggunakan nama Isa, Nabi Isa alaihissalam. Kita sepakat dulu bahwa
Yesus tidak mati di tiang kayu salib. Boleh? Siapa bilang di dalam Al-Qur'an nyatanya kita mati dan yang ini Ngomong jangan sambil nyelem, Bang. Kita sepakat dulu lah. Karena Anda begitu ditanya mengambil satu dalil di dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 46. Jadi ketika Anda menggunakan itu, kita sepakat dulu ya. Kalau Yesus itu tidak dibunuh oleh tentara Romawi. Iya. Anda sepakat kalau Yesus Nabi Isa itu adalah kalimat Tuhu, kalimat dari Allah. Nanti ya Pak Ngalip. Tenggelam. Karena begini, mencomot satu ayat tidak paham sebuah konteks yang ada di dalam Al-Quran. Ya kalau disepakati, karena Al-Quran itu mengabarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu di surah ke-18 ya, surah Kahfi. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan semisalnya. Didatangkan satu lagi lautan semisal itu tetap tidak akan cukup. Di sini menandakan apa? Bahwa kalimat Tuhan itu begitu banyaknya. Kalimat dari Tuhan itu begitu banyaknya. Hasil dari perkataan firman Tuhan itu begitu banyak. Tidak akan mampu manusia mencatat seluruh kalimat Tuhan. Begitu banyaknya ciptaan Tuhan, dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terkecil apa itu? Mikroba, apalagi itu yang sifatnya nano lagi, apalagi bahasanya itu. Atom, semua dari yang terkecil sampai galaksi Bima Sakti, apalagi yang terbesar, semua itu tidak akan cukup mencatat untuk kalimat Tuhan itu. Maksudnya apa? Hasil dari ciptaan Tuhan. Yesus salah satu di antaranya. Hasil dari kalimat Tuhan. Berarti apa? Semuanya sama, ciptaan Tuhan. Nah, cuman bedakan kita pembahasannya. Yesus hasil ciptaan Tuhan oleh kalimat Tuhan. Siapa dia? Ternyata dia diutus oleh Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh dia? Pengajaran dari Tuhan. Bagaimana caranya? Manusia kembali kepada jalan Tuhan. Tujuannya agar selamat kembali ke Tuhan. Maksudnya ke tempat yang disediakan, yaitu surga. Kan itu sebenarnya. Dia itu manusia utusan Tuhan. Silakan. Ini anak orang ini itu kemana menghilang? ini? Anak orang ini. Selamat malam, Banwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana caranya kita mengikuti Tuhan dengan cara mengikuti Salmasih, ya kan? Ya, oke. Dan ajar Isa Masih Cara mengikuti Tuhan itu jangan salah Tuhan dulu. Itu dulu yang pertama. Standarnya dulu, jangan salah Tuhan biar kau bisa tahu bagaimana mengikuti Tuhan. Lanjut. Nah, Begini, betul. Sekarang ya, oke, begini kalau saya jelasin. Karena Tuhan ini sangat, jadi Tuhan tidak mau dirinya turun hanya untuk menemui kita semua manusia berdosa. pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Begini, Yesus mengajarkan menyembah siapa? Yesus mengajarkan menyembah Allah, dan gini Pak, dan pengajarannya itu gini ya. Ini Pak, kalau aku jelaskan ya biar lebih rinci ya. Makanya Jangan gini-gini terus. dengar Oke. Pak. Dipotong, Ada menjelaskan. berapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Cuman satu lah Pak. Satu. Di situ Yesus mengajarkan menyembah
bukan kepada Yesus, benar nggak? Tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Benar Pak, benar. Cuma Benar. ini pengajaran tentang kehidupan sehari-hari kita biar kita bisa nyampe kepada Tuhan, kepada Allah, harus mengikuti ajaran Yesus, karena ajaran yang Yesus ajarkan itu ajaran dari Allah. Begitu Pak. Dan kita mau kita mau dapat ajaran Allah itu dari mana? Dari Injil. Injil diajarkan. Injil itu ada di mana Pak? Berada di Alkitab, bukan di kitab-kitab lain Pak. Begitu, seperti itu Pak. Ya Pak ya, jadi jangan. Coba kalau boleh izin dulu Bang Alip. Kalau boleh Bang Erwin, kalau ada pengajaran yang benar di situ ya, silakan dijabarkan dengan dalil. Oke, sabar. Hah? Ke perpus lagi dia. Apa ini? Kalau naik bawa data dulu gitu. Jangan narasi baru mau. Tidak, kebetulan saya ini Santos, penginjil saya. Tanya aja ke saya. Apa ajaran Yesus? Oh iya, Mau tanya. Ini dikit-dikit pakai googling lagi. Sepertinya dia ini masih goblok soal TikTok ini, nggak ngerti. Dikira kalau masuk ke aplikasi lain suaranya masih bisa didengar gitu. Pak De kalau ngomong suka bener. Iya, itu terlalu jujur. Habis perpuluhan saya. Pak De jangan terlalu jujur Pak De. Bang, woi, Erwin, kalau kau masuk ke aplikasi lain suaramu nggak terdengar di sini. Udah berapa hari kau main TikTok kok masih goblok aja, nggak ngerti kau ini. Pak De jangan terlalu jujur. Buka di ya 46 dan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah 5 baca di situ Pak. Bapak itu pasti Bapak bisa bahasa Arab kan? Ya udah Bapak baca. Iya, Injil begini Bang, saya kasih tahu. Injilmu, Bibelmu itu bukanlah Injil yang dimaksud Al-Quran, Bang. Saya bentar, jangan ngeyel dulu. Di dalam surah Al-A'raf 157, ini ciri-cirinya Injil yang dimaksud Quran. Ya, jadi jangan main gabrus gitu. Dalam surah Al-A'raf 157, ini saya bacakan biar paham kau. Nah, 157 di situ dikatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil. Nah, sampai situ aja dulu ya. Nah, di situ dikatakan begini, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Injil yang dimaksud Al-Quran itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Injilmu, Bibelmu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Oh tidak Pak, karena yang dijelaskan. Enggak. Tidak ada. Injilmu tidak berisi Bibelmu tidak bercerita tentang nubuatan Nabi Muhammad. Tidak ada karena. Oh, berarti ya bukan berarti kitab yang dimaksud Al-Quran bukan kitabmu, gitu loh. Bentar, ada yang ya berarti bukan kitabmu bos. Anda boleh mengatakan kitabmu itu kitab yang dimaksud Al-Quran kalau di dalam kitabmu ada nubuatan Nabi Muhammad, begitu Bang? Itu baru Injil Bang. Begitu. Kalau itu melenceng sendiri dari Al-Quran, itu Pak melenceng sendiri. Melenceng, kenapa saya bilang? Ya ternyata di surat Al-Maidah. Ini di dalam surah Al-A'raf kok melenceng. Kau ini mau yang kamu sukai, yang gak kamu sukai kamu bilang melenceng. Wah ini namanya licik kau. Gak boleh seperti itu. Bapak yang seperti itu. Duh, ini di dalam surah Al-A'raf baca. Kau jangan mengutip ayat yang kau sukai aja. Baca surah Al-A'raf 157. Jelas itu dikatakan.
Tidak. Ya, jadi Loh, Bibelmu ini, kalau saya nilai pakai ilmu hadis, maka Bibelmu ini tidak lebih dari hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya, Bang. Oke, pertanyaan saya seperti ini. Kenapa bisa di surat Al-Aram itu beda sama di surat Al-Maidah? Kenapa itu beda? Pertanyaan Apanya saya yang seperti itu, beda? Pak. Apanya yang beda? Loh, Yang beda apa? di surat Al-Maidah menyebutkan Injil, Pak. Kalau itu Injil, kalau itu Injil yang ada di, tapi kalau di anu kok seperti itu, kenapa bisa beda, Pak? Lah, Injil yang dimaksud bukan Bibel. Bukan Bibel. Bibelmu itu penulisnya nggak tahu siapa. Nggak jelas. Pak, yang namanya Injil itu cuma satu di dunia, Pak. Injil Kata itu siapa? Kata siapa? Emangnya, bentar saya tanya, emangnya Yesus kenal sama Injil Matius? Tahu dia? Pak, Jawab. Emangnya Yesus tahu Injil Matius? Tahu dia? Hah? Tahu lah. Iya, pertanyaan seperti ini, Pak. Dulu dengar, Pak. Bentar. Tahu tidak? Tahu tidak? Kenapa? Apakah Yesus tahu Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, gitu tahu dia? Jelas. Dari mana tahu? Zaman Yesus Injil itu belum ada. Jangan tipu-tipu, Bos. Dari mana Yesus tahu ada Injil Matius, Lukas, dan Yohanes? Sementara di zaman Yesus Injil itu belum ditulis. Firman, Pak. Firman itu apa, Pak? Firman apa? Di mana firman? Firman apa? Firman lagi konser, Firman Bang. itu. Firman apa? Sementara Bibelmu itu penulisnya saja tidak diketahui. Ini saya kasih tahu ayatnya. Bukti bahwa Bibelmu itu penulisnya nggak diketahui. Matius contoh. Anda buka di dalam Matius 9 ayat 9. Bentar. Matius 9 ayat 9. Di situ dikatakan ketika Yesus bertemu dengan orang yang bernama Matius nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Coba, apakah ini tulisan Matius? Jawab. Apakah ini tulisan Matius? Gini loh, Pak. Ini bingung. Bagaimana? Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Kalau Pak ini putus-putus, suaramu putus-putus, nggak jelas. Ya, jadi bagaimana mungkin suaramu nggak jelas, Bos? Diam dulu, suaramu nggak jelas. Jadi gini, bagaimana mungkin Bibel ini adalah kitab yang dimaksud Quran. Sementara kalau kita lihat dengan ilmu hadis, Bibel ini tidak lebih daripada hadis palsu. Boro-boro hadis doib. Kalau hadis doib itu masih diketahui sanadnya, masih diketahui. Ya, nah Matius sanadnya nggak diketahui, penulisnya tidak diketahui. Makanya di sini dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, bagaimana mungkin Matius itu menyebut dirinya nya? Sementara dia adalah penulis ini. Seharusnya kalau ini memang tulisan Matius adalah setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku, Matius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Ini kalau tulisan Matius. Tapi ini bukan tulisan Matius, ini baru satu Matius. Lalu kalau kita lihat Yohanes sekarang, kita koreksi Yohanes. Ya, Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, coba. Bagaimana mungkin Yohanes ngomong seperti itu untuk dirinya sendiri? Dialah murid. Berarti Yohanes ini sedang menunjuk orang lain. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti bukan Yohanes yang nulis Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes ini adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4
ayat 13. Nih Yohanes Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Di sini dikatakan, bentar saya bukakan ya. Yohanes 4 ayat 13. Nah, Teurontes deten tau Petrau Persian kai Ianos kai katalabu menoi hoti antropoi agramotoi eisin kai idiotai. Ini dia. Idiot. Gimana orang idiot nulis kitab? Hah? Gimana orang idiot nulis kitab? Kalau itu Bapak kutip di kitab apa? Kisah Para Rasul 4 dalam bahasa Yunani. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Teurontes deten tau Petro Persian kai Iano kai katalobomonai hati antropoi agramatoi eisin kai idiotai. Idiot. Dengar. Alkitab itu asalnya dari mana, Pak? Dari Nggak jelas. Israel, Pak. Bukan dari Asalnya nggak jelas, Bang. Asalnya nggak jelas. Entah siapa penulisnya nggak jelas. Oke, kasih aku kesempatan menjelaskan seperti Bapak tadi. Saya kasih kesempatan untuk berdiam. Ya, Dari saya silakan. berdiam tadi. Oke, kitab asalnya dari Israel. Kalau Bapak kutip dari Yunani, itu emangnya Bapak tahu orang ada di Yunani, orang-orang Israel apa bukan kan? Gini, kalau kamu mau menerangkan pakai data, Bos. Kalau kamu mau menerangkan pakai data, Anda mengatakan kita perjanjian baru dari Israel. Mana datanya? Manuskrip apa namanya? Kodek apa? Ayo, sini. Ayo. Murid Aduh. Israel. Perjanjian baru itu bahasanya bahasa Yunani manuskripnya. Dengar dulu, iya dengar. Masa manuskripnya aja kita juga terangkan. Kamu ini jangan jangan asal ndobos gitu loh. Ini loh. Kodek asli. Nih. Coba dibesarin Bang Dalbo. Ini. Bentar. Nih loh. Ini asli, ini namanya Kodek Sinaiticus. Inilah kodek tertua perjanjian baru, Kodek Sinaiticus. Ini berbahasa Yunani. Ya. Kau jangan bohong-bohong di sini. Kamu bisa mempermalukan Kristen loh, karena tidak ada orang Kristen, satu orang Kristen pun yang mengatakan perjanjian baru itu teks aslinya bahasa Ibrani. Kamu ini nggak ngerti apa-apa. Tapi itu namanya beleng-beleng, Bang. Kau beleng-beleng kau, udah main debat kau. Loh, takut kalah kau Pak atau seperti apa? Hah? Enggak ada. Kamu mempermalukan aja. Pak De diskusi sama orang sakit, Pak De. Kejahatan itu pasti ketar-ketir sama kebenaran. Makanya seperti Erwin, gini aja saya mau tanya kamu, Erwin. Ini Erwin, dengerin Erwin, itu obat Kalpanax itu obat luar apa obat diminum? Itu loh obat yang sering kalian minum, yang sering kalian konsumsi. Makanya kalian menjadi diminum, obat minum. Bagaimana ceritanya Kalpanax diminum? Orang yang menjelaskan kalian ke kepanasan kayak cacing kena cangkul itu loh. Kepanasan Bukan perkaranya Anda berbicara tanpa data. Di sini kita mengkaji kebenaran berdasarkan data, bukan modal congor gitu loh. Masa kita mau mendengarkan orang gile berbicara tanpa ada data? Bukan saya tidak. Kita di sini bukan orang tolong. Saya tidak bisa seperti di coba kamu baca 1 Korintus 4 nomor 10 supaya kamu lebih paham. Gitu loh. Ini aja jangan dipersulit sama orang kasihan. Ntar kencing di celana. Ini aja Erwin, kalau saya boleh tahu Erwin, dengerin dulu Erwin, jangan sampai kau kencing di celana. Gini aja Erwin, Tuhan udah cari yang lain dah, nggak ada ilmunya gini, ngabisin waktu doang. Cari yang lain coba. Ada yang lebih pintar nggak? Udah bang, kita cari yang lain. Nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada faedah itu. Udah. Oh, cuma model nerocos doang. Apa yang mau didengerin? Mosok perjanjian baru bahasa Ibrani lo koplak udah naik
ke Komal kau ini, bikin malu Kristen aja kau ini. Coba cari pendetamu deh, suruh sini pendetamu. Kalau saya kalah debat sama pendetamu, saya minum kencingnya selama setahun deh. Jadi Erwin, saya sarankan gini Erwin, kalau kau masih dengar Erwin, kamu beli pancing, terus cari umpan, baru kau ke gunung mancing, pasti dapat. Ya Erwin ya, gitu ya. Karena di gunung itu banyak air, gitu. Dah, jangan ke laut mancing di gunung. Tuh Erwin gitu, kebalik-balik. Kasihan Pak De, obatin orang nggak sembuh itu Pak De, udah Nggak bakal sembuh. Orang sakit udah parah itu, udah stadium. Kalau panas diminum sama dia, gimana nggak mabuk? Masih mau kok datang besok? Dikasih ayat bandingan Al-Quran, dikatanya ayat itu memelencengkan, kan koplak ini. Dia yang maunya yang ini aja, yang menurut dia mendukung ketuhanan Yesus. Kau tahu enggak, Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Halo Bang, selamat sore. Nah, Sore, ini ada Bang pasien. Riki. Ada pasien nih Pak De. Sore. Sore. Iya Bang, boleh tanya sesuatu Bang? Boleh Bang. Boleh Bang. Gini Bang, saya ini kan dari agama Konghucu nih Bang. Konghucu Bang. Ya, Oh, ajaran Konghucu. Bang. Bukannya Kristen tadi malam kayaknya ini Bang Ricky Richard nih. Bukannya Kristen Ya. semalam tuh. Udah pindah agama Pak De. Semalam dia pindah juga ke Konghucu. Tadi malam itu saya diturunkan Bang. Nah, jadi tadi malam itu dia Kristen, karena diturunkan dia pindah ke Konghucu Pak De. Bukan, dengar Hah? dulu Bang. Bukan ya? Jangan fitnah Bang. Bukannya semalam tuh di Sahabat Juma ya? Sabar, sebentar Bang, saya bicara Iya, dulu. silakan Bang. Dari malam itu saya coba larikan saya punya diri ke Kristen dulu. Lalu saya coba tanya, kan agama di Indonesia ini kan banyak ya Bang, ya kan? Terus Bang semua itu kan jelaskan bahwa umat Islam itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi untuk pergi beritakan berita Injil kepada seluruh umat manusia kan Bang? Enggak, gini Bang. Kalau memang Anda Konghucu, penciptaan dunia menurut Konghucu seperti apa Bang? Sebentar Bang, saya belum ini Bang, sebentar Bang. Saya kan mau bertanya dulu Bang, ya kan? Ya, kita tadi malam itu pastikan pertanyaan dulu lah Bang, itu. apa benar Anda ini Konghucu atau bukan gitu loh. Karena tadi malam itu Anda Bang. ngaku Kristen loh. Kan kita harus Sekarang tes kalau dulu mau benar buktikan- enggak? Oke, sekarang kalau mau buktikan penciptaan Konghucu, kalau bukan orang Konghucu juga mereka bisa lihat di internet Bang. Mereka juga bisa Oh. jawab Bang. Jadi, Coba kitab silakan aja. Konghucu namanya apa Bang? Kitabnya Konghucu Bang. Ya Bang, Kitab Konghucu apa namanya? Nah, kan Google kan. Kalau nyasar. halo. Aduh. Kitab suci Konghucu apa Bang? Siswa Wujing Bang. Hah? Google dulu ya. Wujing, Bang. Google Bukan dulu ya. gimana Bang? Lah tadi ngapain lo jeda? Bang, ajaran Lo kalian masa itu ditanya kitabnya langsung jeda? kita gimana Bang? Aduh. Oh, ajaran kalian suka fitnah sih Bang. Itu ditulis dalam bahasa apa Bang? Kitab Konghucu Bang? Bahasa Indonesia Ada lagi. Bang. Kita kan terjemahkan bahasa Indonesia Bang. Oh ada ya? Aslinya kucluk Ya aslinya. bahasa apa? Ya. Googlein Ah, dulu, googlein bahasa- dulu Bang. Bahasa Kenapa, Arab, Yunani, bahasa Sebentar Bang, saya bisa Spanyol. lanjutin dulu Bang. Saya bisa lanjutin dulu Bang. Tadi apa kitabnya Konghucu apa namanya? Ya Bang? Kitabnya Konghucu apa namanya? Sisyu Wujing Bang. Apa? Sisyu Wujing. Itu bahasa apa itu? Allah. Tahu malas. Semalam dia Kristen, hari ini dia Konghucu. Besok lu jadi apa lu? Bang, saya lanjutin dulu Bang. Nggak usah Sebentar, dilanjutin Bang. lu, blow on, nggak usah, percuma. Kenapa gitu? Saya mau. Ya ini Konghucu kok gua nggak ngerti, Konghucu nggak Malam itu saya ngerti. diturunkan. Pertanyaan saya Gak belum dijawab, apa-apa. diturunkan. Begini, Bang Riki.
Kamu bertanya Bible aja. Saya jawab. Konghucu itu berasal dari mana, bro? Konghucu itu berasal dari mana? Bang, sebentar. Konghucu itu berasal dari mana? Sebentar, Bang. Jangan sebentar. Masa berasal dari sebentar? Tadi kan saya mau bertanya. Konghucu itu berasal dari mana, Riki? Bang, sebentar, Bang. Ini agamamu kok nggak tahu asal usulnya, Kucluk? Bentar, Bang Andi. Bentar, ini kalau kamu Konghucu kan harus bisa jawab. Kitab Konghucu ada berapa, Bang? Apa dan apa namanya, Bang? Bang, ini kan saya mau... Bentar. Kita nggak mau dikelabui, Bang. Kitab Konghucu ada berapa? Apa namanya? Kenapa takut, Bang, kalau saya mau tanya? Bukannya takut, kita nggak mau dikelabui, nggak mau. Kalau nggak takut ya... Bang, tahu nggak? Ya, dijawab dong. Kitab Konghucu itu ada berapa? Apa namanya? Bentar, Bang, saya tanya dulu, bisa diam nggak? Udah ada Bang Dalbo, turunin Bang Dalbo. Kita nggak mau orang-orang yang abu-abu. Kemarin soalnya ngaku Kristen dia. Sekarang ngaku Konghucu pula ini. Kami bukan takut, tapi kami buang waktu diskusi sama orang Kucluk, gitu loh. Nggak mau kita. Orang tadi malam ngaku Kristen, sekarang ngaku Konghucu. Ditanya kitab Konghucu apa, googling dulu. Aduh, bener-bener. Kita Konghucu itu ada dua, Sisu sama Wujing. Itu ada dia. Dua bagian. Makanya harus dites dulu, nggak bisa sembarangan. Berasal dari negeri tirai bambu. Negeri tirai bambu apa namanya? China. Ngaku-ngaku lo mau jelek-jelekin Konghucu gitu. Mau adu domba Islam dengan Konghucu. Oh, dasar lo turunan penjajah. Jancok. Jancok. Orang tadi malam ngaku Kristen kok sekarang ngaku Konghucu, ini memang ajaran jancok. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kan gitu. Jancok. Pribadi kesannya tuh coba rekudusnya dia. Ternyata gak. Nah ini anu pakar congor nah ini. Cok ini dasmu. Jadi dia nggak tahu penulisnya Wuji itu siapa, Cangkai Sek. bukan Li Cheng Shui. Bukan Cangkai. Oh bukan ya. Bruce Lee. Tadi malam juga iya. Kirain Li Cheng Shui. Tadi malam dia di mana? Kau mau ngaku Hindu? Hah? Di sini lagi ngaku Konghucu lagi dia. Kemarin ngaku Hindu. Kristen di Komal mana? Di tempatnya Bang Juma ngaku Kristen dia. Memang jancok. Parah ini. Ini tak rekam lagi nih pada gimana kalau ada cocoknya ini, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Netizen itu pada ketawa itu. Tak kam dia nih kok ngeyel ndase kok. Iya dikandani kok. Isian ndase apa ya pada? Harus kayak gitu tuh. Isian ndase kok babi ngepet ya. Oten. Isian ndase iku sapi ku lho. Sapi. Parah. Coba cari Oten dong yang jujur, yang bisa diajak diskusi baik-baik gitu. Cocok. Cocok. Kok bisa ya orang setiap detik pindah agama gitu? Semalam Kristen loh dia. Hari ini kok jadi Konghucu. Besok jadi apa tuh bocah? Konghucu. Ditanya kitabnya apa nggak tahu. Nama kitabnya Google dulu. Ngitung kanjeng. Makanya sebelum menjadi itu siapkan dulu bahannya. Ini lagi dinaikin lebih parah ini. Nggak usah lah ini loh. Ini blacklist ini. Si framing ini blacklist, turunin aja. Kampret dia ini. Udah bener serius kampret ini. Bener turunin kayak si framing ini kampret. Bener, nggak ada urusan itu, ngocor melulu dia, kayak tangki bocor. Ya udah standby dulu, lanjut semua.